Objek misterius tampak terlihat di atas lalu lintas udara komersial Amerika Serikat. Objek tersebut berupa balon mata-mata Cina. AS bersiaga dengan mengerahkan pesawat militer. Hingga akhirnya, sebuah rudal tunggal ditembakkan dari jet tempur siluman F-22. Saat balon mata-mata Cina bergerak ke timur melintasi Amerika Serikat minggu lalu, krisis militer dan diplomatik terjadi di lapangan. Berikut adalah kronologi perjalanan balon mata-mata Cina yang berakhir pada penembakan dramatis di atas perairan pantai timur pada hari Sabtu. Melansir Politico, kronologi berikut berdasarkan wawancara dengan 3 pejabat senior AS, yang semuanya meminta untuk tidak disebutkan namanya karena sensitifnya situasi. Balon tersebut pertama kali terdeteksi di atas wilayah udara AS di atas Alaska, di utara Kepulauan Aleutian. Komando Pertahanan Dirgantara Amerika Utara milik militer melacak balon tersebut dengan cermat, menilai balon tersebut tidak menimbulkan ancaman atau risiko intelijen. NORAD melacak balon saat bergerak ke wilayah udara Kanada. Pejabat menyimpulkan, balon itu digunakan untuk memata-matai, karena membawa peralatan pengawasan termasuk POD pengumpul dan panel surya yang terletak di rangka logam yang digantung di bawah balon. Berdasarkan motor dan baling-balingnya yang kecil, para pejabat juga menilai pesawat itu dapat bermanuver aktif untuk terbang di atas lokasi tertentu. Balon mata-mata masuk kembali ke wilayah udara AS di atas Idaho Utara. Departemen Pertahanan memberitahu Presiden Joe Biden, yang meminta opsi militer untuk menembak jatuh balon tersebut. Pentagon mulai bekerja untuk mencegah balon mengumpulkan informasi sensitif dari situs di darat. Para pejabat Pentagon terkejut ketika balon itu melintasi Montana, yang merupakan rumah bagi Pangkalan Angkatan Udara Malmstrom. Pangkalan ini merupakan salah satu dari 3 lokasi yang mengoperasikan dan memelihara rudal balistik antar benua berbasis silo milik negara itu. Semua penerbangan di Bandara Internasional Billings Logan dihentikan selama sekitar 2 jam karena pihak berwenang menimbang apa yang harus dilakukan. Militer mengacak jet tempur F-22 jika ada keputusan untuk menembak jatuh balon tersebut. Pada akhirnya, Milley dan Van Herk merekomendasikan untuk tidak menargetkan balon di darat, karena risiko terkena warga sipil dari puing-puing yang berjatuhan. Pejabat pertahanan memperkirakan puing-puing dari balon, yang berukuran 3 bus, bisa jatuh setidaknya dalam radius 7 mil. Presiden mengarahkan Pentagon untuk memberikan opsi untuk menembak jatuh balon segera setelah aman melakukannya di perairan teritorial AS. Pentagon mengeluarkan pernyataan bahwa balon pengintai Cina telah memasuki wilayah udara AS. Anggota parlemen menyerukan pengarahan dan mulai mengkritik Biden karena tidak menembaknya. Laporan muncul dari balon kedua diamati terbang di atas Amerika Tengah dan Selatan. Blinken memutuskan untuk menunda rencana perjalanannya ke Cina, dan kepemimpinan senior di seluruh pemerintahan setuju. Kementerian Luar Negeri Cina mengeluarkan pernyataan yang mengakui bahwa balon tersebut adalah milik Cina, tetapi mengklaim itu adalah pesawat sipil yang digunakan untuk mengumpulkan data cuaca. Cina mengatakan telah memasuki wilayah udara AS secara tidak sengaja dan menyatakan penyesalan. Namun para pejabat AS menolak, dengan mengatakan bahwa balon tersebut jelas digunakan untuk pengawasan, dan pelanggaran tersebut jelas merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan AS. Di pagi hari, Biden berbicara dengan Austin dan Sullivan berkali-kali tentang misi tersebut. Belakangan, Biden berjanji, kami akan membereskannya, ketika ditanya tentang balon saat singgah di Syracuse, New York. Pada pukul 14.39, F-22 yang terbang di ketinggian 58.000 kaki, menembakkan satu rudal ke udara. KIM-9X Sidewinder, yang menjatuhkan balon, yang terbang di ketinggian 60.000 hingga 65.000 kaki. Militer memulai upaya untuk mengumpulkan puing balon tersebut, yang jatuh 6 mil laut di lepas pantai dengan perkiraan ketinggian 47 kaki.